Perkenalkan, saya Servasius Ratmanlala, SPD, asal instansi SMA Negeri 2 Cibal. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3, LPTK IKIP Saraswati. Selamat menyaksikan. Sampai dengan akhir pertemuan nanti kita dalam keadaan baik-baik. Silakan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Semoga Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami hingga kegiatan kami berjalan dengan lancar. Apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan segala masa. Amin dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Ada yang tidak hadir? Baik. Siapa yang belum berhasil? Yang bajunya masih muda, silakan. Jadi kalau kita mau menerima pelajaran itu berarti kita harus siapkan diri baik dari segi fisik, maupun dari segi psikis. Begitu juga dengan kerapian. Itu mempengaruhi motivasi dalam belajar. Oke, baik. Masih semangat? Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita biasanya awali dengan kesemangatan kita dengan yel-yel. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Biologi. Tumbuh, hidup, berkembang. baik. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, sebelum kita mulai ke materi, Pak Guru mau tanya kepada kalian. Kira-kira apakah kalian masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama apa? Bernafas. Tumbuh dan Bereproduksi. Memerlukan Makanan. salah satunya bereproduksi. Baik, kalau begitu siapa yang tahu tujuan dari reproduksi itu apa? Berkembang biak. Untuk berkembang biak. dan memperoleh keturunan. Baik, sebelum kita baik, silakan Pak Guru share linknya di grup biologi kelas. Silakan dibuka. Waktunya 5 menit.
Oke. Bisa, Pak. Oke, baik, silakan dimatikan. Struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Itu tadi kenapa Pak Guru tanyakan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya tentang reproduksi. Tujuan dari reproduksi itu apa? Mempelajari materi sistem reproduksi ini, yang pertama agar kita bisa kedua agar kita mengetahui fungsi dari alat reproduksi yang kita miliki. Kalau Alvin punya alat reproduksi pada pria. Kemudian yang kedua, bisa perhatikan di layar. Tujuan yang kedua, mampu menganalisis fungsi organ reproduksi pria, kemudian mendeskripsikan struktur organ reproduksi pada wanita, kemudian menganalisis fungsi organ reproduksi pada wanita, dan yang terakhir itu mampu membandingkan proses oogenesis atau proses pembentukan sel. Kemudian problem-based learning. Problem-based learning itu proses pembelajaran berbasis mata. Kemudian dalam PBL ini itu ada 5 langkah yang akan kita lakukan pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, silakan simak videonya. Prosedur revisi sunat akan gagal dalam mengingat mungkin terjadi sehingga perlu ada prosedur untuk merevisinya. Terdapat beberapa kasus yang mengharuskan pasien sunat dewasa melakukan sunat kembali atau melakukan revisi. Seperti pada gambar seorang anak yang ternyata mengalami sunat gagal. Gambar tersebut hanya sedikit dari kasus banyaknya yang menimpa anak-anak. Hal tersebut tentunya akan menjadi pertanyaan mengapa harus melakukan. Sunat gagal adalah kondisi ketika masih terdapat kulit pada kepala penis, tetapi kulit tidak bisa tumbuh lagi. Sunat gagal itu karena kulit yang dibuang kurang banyak, jadi ketika sembuh masih menutup kulitnya. Jangan-jangan tutup kulit, padahal dari ujung hingga lingkaran pada kepala penis, adanya sisa kulit penis berpotensi menimbulkan penumpukan kotoran penis, iritasi, hingga infeksi pada penis. Hal ini sama dengan penis yang tidak disunat, lebih rentan terhadap bakteri atau agen penyakit tertentu karena terdapat lipatan pada kulit pada remaja usia 2 kali lipat. Selain itu, belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah di usia muda berisiko terhadap berbagai penyakit mengerikan. Berdasarkan video yang Anda lihat tadi, Pak Guru mau tanya dulu, mengapa anak laki-laki itu harus disunat atau digital? Kemudian dari video yang Anda lihat, organ reproduksi bagian mana pada pria yang disunat atau digital? Kemudian apakah wanita itu perlu digital juga? Terus pernahkah kalian berpikir ketika organ reproduksi Anda itu salah satunya tidak sempurna atau tidak lengkap?
Siapa yang bisa memberi jawaban? Siapa bisa memberikan sebuah pendapat berdasarkan pertanyaan yang bagus pertanyaan. Kenapa laki-laki itu harus disunat atau disunat? Ayo, Anis bisa menggunakan LKPD. Silakan duduk dalam bentuk kelompok seperti minggu lalu. Sudah. Baik, coba perhatikan juga sebelum Anda mengerjakan LKPD. Jadi di sini berkaitan dengan organ reproduksi pada pria. Ini kasusnya itu kasus gagal sunat. Silakan LKPD-nya dibuka. Anda diminta untuk mencermati baik-baik. Ini artikel yang ada di situ berkaitan dengan kasus gagal sunat. Kemudian setelah Anda cermati dan pahami, lalu Anda mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan artikel yang ada. Minimal 3. Bisa paham? Kemudian nanti setelah itu Anda diminta untuk membuat hipotesis atau perkiraan. Silakan dalam berdiskusi Anda semuanya harus berpartisipasi. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ada petunjuk. Minimal 3 identifikasi masalah berdasarkan arti. Dia dipakai, bisa juga searching di Google. Padahal harus diri contohnya ya berkisar dulu gitu sudah mau tulis ini sudah tinggal organisasi
Kita akan berbicara tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses perkembangan gamet jantan sehingga membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Kemudian melalui perkembangan embrio sehingga dilahirkan menjadi pada manusia berbeda. Nah, di sini kalian bisa melihat sistem reproduksi pria ya. Nah, akan saja bagian-bagian dari sistem reproduksi pria itu. Yang pertama adalah kandung kemih, epididymis, testis, dan berfungsi sebagai saluran kencing atau sekaligus tempat keluarnya sperma. Pada stromal terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Empat ya, yang penting adalah kepala, yang kedua adalah bagian tengah, yang ketiga ekor, dan yang keempat bagian ujung. Sedangkan untuk bagian-bagian nomor 1 sampai nomor 7 dapat kalian pelajari dan baca sendiri. Setelah kita si wanita. Nah, kalian bisa melihat pada gambar yang adalah organ reproduksi wanita yang akan kita bahas nama dan fungsinya. Organ wanita. Yang pertama, vagina. Apa itu vagina? Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan hati. Cervix merupakan struktur akhir bagian dalam yang menyakiti dan membuka ke arah bagian pasang di setiap tubuh perempuan, yaitu di bagian kanan dan kiri. Setelah Anda mengamati video yang tadi, Anda bisa lanjut ke KPD yang berikutnya tentang struktur dan fungsi organ pria dan wanita. Dan disesuaikan dengan literatur yang dipakai. Jawabannya oke. Vagina, uterus. Keempat, klitoris. Bagaimana Sal? Ada yang tidak tahu klitoris? Sedang membahas Hari ini semoga untuk masa depan akan berguna. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Silakan kelompok
Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan memaparkan yang pertama, akibat sunat gagal dan cara mengatasinya. Yang kedua, kami akan memaparkan organ reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Kepada pemateri saya persilakan waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan memaparkan yang pertama. Bila sunat terjadi kesalahan, maka akan menimbulkan masalah. Contohnya adalah jika dalam sunat itu menggunakan laser, maka yang terjadi adalah hasilnya tidak sesuai dan akan terjadi luka bakar. Dan jika dalam sunat ini percahayaan kurang, hal ini bisa menyebabkan cedera kepala. Jika sunat ini dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, maka sunat banyak kesalahan dan terjadi banyak risiko. Maka cara mengatasinya adalah dalam melakukan sunat harus dilakukan oleh dokter ahlinya agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penyunatan dan tidak menggunakan laser dan harus menggunakan pencahayaan yang stabil. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang alat reproduksi laki-laki. Yang pertama, alat reproduksi bagian organ luar. Yang pertama itu penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Yang kedua, skrotum atau kantong sapi. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Berfungsi untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Yang keempat, saluran kemih. Berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke keluar urin. Yang kelima, kelenjar prostat. Berfungsi menambah cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, labia majora. Berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi bagian luar lainnya dari infeksi. Ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia majora akan ditumbuhi rambut yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam organ reproduksi wanita. Yang kedua, labia mayora. Yang ketiga, klitoris. Yang ketiga, klitoris. Klitoris berfungsi untuk menjadi bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 juta saraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap anak. Yang keempat, kelenjar Bartholin. Cairan atau lendir guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Yang kelima, lubang vagina, tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan masuk. Dan lubang ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Berfungsi untuk menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Yang kedua, alat reproduksi wanita bagian dalam. Teman-teman silakan tanya. Jelaskan tempat terjadinya proses fertilisasi. Jelaskan tempat terjadinya proses fertilisasi. Tempat terjadinya. Oke, ada lagi? Dari kelompok 4. Apakah keputihan? Yang keputihan itu kondisi normal bagi seorang wanita, apalagi kalau warnanya itu bening. Kondisi tidak normal itu kalau keputihannya itu sudah mulai berwarna hijau atau kekuning-kuningan begitu. Itu kondisi yang tidak normal. Tapi kalau keputihan dan berwarna bening saja itu dan menempel pada dinding dan diarahi untuk berkembang lebih lanjut. Itu jelasnya.
Sudah bisa buka? Limfostes sudah? Waktu sudah. Ada belum bisa buka? Finish. Kira-kira bagaimana perasaan kalian berkaitan dengan pelajaran ini? Senang betul atau senangnya? Senang betul. Apalagi? Menyenangkan. Oke, materinya tentang gangguan kelainan dan penyakit pada organ reproduksi. Kalau kurang masuk silakan dibaca untuk pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Semua sudah paham? Berkaitan dengan struktur dan organ reproduksi pada pria sudah paham? Pada wanita? Proses spermatogenesis sudah paham? Kemudian oogenesis. Proses spermatogenesisnya itu proses pembentukan sel sperma. Pada pria apa wanita? Kalau oogenesis pada kalau spermatogenesis. Sel itu dia menghasilkan sperma. Proses spermatogenesis hanya pada pria dan ketukan. Begitu juga alat kelamin. Baik, sebelum kita tutup, satu orang pimpin kita dalam